Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang Dari salam. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Ya, sarapan itu wajib ya kalau sekolah biar kalian itu semangat dalam belajar. Sudah melakukan tugas piket hari ini? Sudah. Sudah membersihkan greenhouse? Sudah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Nah, jadi ibu lihat di sini anak-anak sudah terbiasa ya, sudah mulai terbiasa melakukan tugas-tugas kalian, sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, hal-hal itulah yang disebut dengan budaya positif. Sebelumnya itu mau tanya, anak-anak tahu tidak apa itu budaya positif? Ya, Ikrar? Hal-hal baik, lagi. Positif adalah sebuah kebiasaan positif yang dapat membangun karakter setiap anak atau siswa. Di budaya positif itu nak, yang biasa kalau ketemu orang itu kalian harus saling sapa, senyum, sopan, santun, budayakan 5S. Lagi, ya sudah, salam lagi, apa lagi? Ya, mengolah sampah, ya itu adalah salah satu contoh apa? Peduli terhadap lingkungan. Nah, dari budaya positif itu kita memiliki mimpi, impian. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk menuliskan impian kelas seperti apa sih yang kalian inginkan. Sudah selesai menulis? Sudah. Oke, sekarang ibu minta kelompok sini deh dulu. Tempelkan kelas impian kalian seperti apa yang kalian harapkan. Kasih tempel. Oke, sekarang ibu akan bacakan. Jadi kelas impian yang kalian harapkan di sini ada yang menginginkan teman-teman yang kreatif, ya. Terus menjadi anak yang cerdas berkarakter, itu impian kalian, oke? Jadi untuk menciptakan impian ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki nilai-nilai keyakinan yang harus kita jadikan pedoman, jadikan dasar kita untuk apa? Bertindak. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah buatlah sebuah keyakinan kelas untuk mencapai impian yang kalian harapkan. Ya, silakan ditulis keyakinan kelas yang ingin kalian capai. Semua? Sudah. Kalau sudah, silakan ditempelkan dari kelompoknya Ikrar. Keyakinan kelas yang kalian buat. Sejarah ya, langsung semua? Sudah. Ya, jadi di sini keyakinan kelas yang sudah
berbicara, serta aktif di kelas. Ini adalah disiplin dalam pembelajaran. Oke, sama disiplin dalam pembelajaran. Jaga kebersihan kelas. Ya. Oke ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, sekarang tugas kita adalah membuat keyakinan kelas yang kemudian akan kita tempelkan di ruangan ini. Sebagai pedoman anak-anak dalam apa? Berbuat bertindak. Sudah? Baik, selamat pagi ibu-ibu semua. Terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Senang sekali rasanya saya berdiri di sini di hadapan ibu-ibu semua. Maaf karena di sini nggak ada bapaknya. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan tentang ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan di guru penggerak, yaitu menumbuhkan budaya positif. Izinkan saya melakukan pengasuhan mengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam sosialisasi pengemasan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada susunan acara kita pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4 adalah pemaparan mengenai menumbuhkan budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Baik ibu-ibu, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Saya mohon kepada ibu-ibu untuk berdiri. Untuk doa, saya akan memimpin. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Mohon untuk tetap berdiri karena kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Baik Bapak Ibu, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi ya, karena mungkin Ibu sudah tidak asing dengan saya. Ya, sudah bertahun-tahun kita bersama di sini dalam memajukan pendidikan, dalam dunia pendidikan, berkolaborasi. Nah, tapi di sini saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya selama saya memban pendidikan di guru penggerak ini. Yang pertama yaitu Ibu Made Sadnyani Astiti Putri. Beliau adalah fasilitator yang selama ini membantu saya, yang selalu memberikan motivasi untuk kami calon guru penggerak. Dan juga ada pengajar praktik saya, beliau adalah Bapak Iwayan Dio Setiawan. Beliau juga memiliki tugas yang sama, yaitu selalu memberikan bantuan, motivasi kepada seluruh CBP untuk memajukan pendidikan. Nah, jadi jika ibu-ibu ada yang ingin bertemu dengan beliau, saran saya satu, silakan ikuti program calon guru penggerak. Mungkin ada yang berminat ya. Jangan tegang-tegang ya, kita santai aja. Baik. Nah, ada pun rumusan masalah dari materi yang saya bawakan hari ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga, apa manfaat menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian budaya positif itu apa sih? Yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan budaya positif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu tidak apa sih yang ibu-ibu pikirkan tentang budaya positif? Siapa yang tahu? Apa sih itu budaya positif? Pernah mendengar kata budaya positif nggak? Positif aja, positif thinking. Nah, ayo siapa yang bisa? Nggak apa-apa. Ayo, ya silakan Ibu Munji. Kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan dalam setiap harinya. Oke, kebiasaan baik yang dilakukan setiap harinya. Mungkin ada yang lain lagi. Budaya positif. Tidak ada ya? Ya, jadi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, baik, ibu-ibu bisa diperhatikan gambar di atas ya. Di sana ada peran guru. Apa sih peranan guru dengan budaya positif? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Apa sih peranan guru dengan budaya positif? Memberikan contoh. Memberikan contoh, oke. Ada lagi yang lain? Ya, peran guru. Di sini peran guru sangat besar dalam dunia pendidikan, yaitu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif pada siswa. Kebiasaan positif itu seperti apa sih? Contohnya apa? Kebiasaan positif yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya, bagus. Buang sampah pada tempatnya. Bagus sekali, membuang sampah pada tempatnya. Lagi, ada yang lain? Ya, ibu silakan. Ya, memberi salam. Ya, itu adalah salah satu contoh kebiasaan positif. Ya, jadi dari kebiasaan itu akan menumbuhkan sebuah karakter pada anak tersebut. Maka dari karakter itu akan berkembang menjadi sebuah kebudayaan yang positif. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Lalu, bagaimana menumbuhkan budaya positif? Kita simak. Untuk menumbuhkan budaya positif tidak lepas dari materi-materi yang akan saya paparkan hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima ada teori kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ibu-ibu, ada yang kenal beliau nggak? Pengajar Dewantara. Siapakah beliau? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin diri berasal dari motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Jadi motivasi internal ini maksudnya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Ya, keinginan siswa, kemauan mereka untuk berkembang, keinginan mereka untuk maju. Tetapi jika siswa tidak memiliki motivasi internal, maka harus ada motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Itu adalah dorongan dari luar, entah itu dari gurunya, orang tuanya, yang mendorong anak itu agar mereka mau melakukan hal yang positif. Baik, mengenai disiplin positif, ya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap anak. Jadi di sini, menurut Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin, atau murid dan pengikut, bisa juga. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengenai kebajikan universal, apa itu nilai kebajikan universal? Jadi, nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif. Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai-nilai ini disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar, merupakan fondasi dari setiap perilaku manusia. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, salah satu nilai kebajikan yang sudah tidak asing dalam dunia pendidikan, ini sudah tidak asing lagi, nah Bapak Ibu ya. Tahu kan ini? Profil pelajar Pancasila kan sampai lagunya pun pasti hafal kan, Ibu-ibu ya? Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada nilai mandiri, ketiga bernalar kritis, empat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selain itu, nilai-nilai kebajikan yang lain adalah ada sikap nilai toleransi, integritas, menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, komitmen, ada pemecahan masalah dan lain sebagainya. Itu bisa ibu-ibu lihat pada selembaran yang telah saya bagikan tadi. Ya, di sana ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi, dari nilai-nilai kebajikan itu, maka akan tumbuh sebuah motivasi, ya kan? Motivasi terhadap diri seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 motivasi manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama yaitu ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, ini contohnya. Oke, ini biasanya kita temukan dalam lingkungan kita sehari-hari. Ada tidak yang mengalami hal seperti ini murid-muridnya deh? Jujur, saya sendiri pernah. Jadi murid saya ini melakukan sesuatu hanya untuk
menghindari ketidaknyamanan, menghindari sebuah hukuman. Mereka mau melakukan sesuatu hanya takut dihukum oleh gurunya. Benar tidak? Betul atau betul? Ya, seperti itu ya. Jadi pasti kita sering menemui siswa itu, lakuin aja biar guru nggak marah, biar nggak dihukum, nanti disuruh bersihin WC. Nah, itu kan biasa sering terjadi. Ya, itu adalah motivasi untuk menghindari sebuah hukuman. Dan yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini yang dimaksud adalah seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Siapa yang pernah melakukan motivasi seperti ini? Jujur, saya pun pernah. Apakah ibu-ibu ada yang pernah? Kita memberikan imbalan. Anak-anak, siapa yang dapat nilai 100 dapat bintang 5. Siapa yang menjawab dengan benar, nanti ibu kasih stiker. Pernah nggak seperti itu? Apalagi ada yang permen, ada makanan. Bahkan saya pernah ibu memberikan uang. Pernah ibu di kelas memberikan uang kepada murid saya karena saya kasih satu soal matematika sama sekali nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya saya tantang mereka, siapa yang bisa menjawab dengan benar, ibu kasih uang 2.000. Akhirnya mereka menolak, Bu, naikin dong jadi 5.000. Ya, biar termotivasi. Berarti mereka itu mengharapkan suatu imbalan. Baik, yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasi bersifat internal. Jadi motivasinya itu yang murni dalam dirinya. Saya datang lebih pagi, ya memang saya mau jadi orang yang disiplin. Saya datang lebih awal, saya nggak mau mendapat pujian, bukan karena itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menghargai diri sendiri. Baik, sekarang saya punya pertanyaan untuk ibu semua. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ayo, ibu-ibu kalau datang pagi ke sekolah itu tujuannya untuk apa? Mendapat penghargaan? Apa biar nggak dihukum? Atau motivasi dalam diri? Oke, jujur ya, motivasi dalam diri ya. Oke, bagus. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kita harus tanamkan agar murid itu menjadi dirinya sendiri. Mereka itu mau menjadi lebih baik karena dorongan dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, berkaitan ya dengan yang tadi, motivasi itu apabila siswa melakukan sebuah pelanggaran, biasanya kan kita ada yang namanya sanksi ya. Mungkin tidak asing lagi ya ibu ya, yang namanya sanksi. Di sini ada sanksi, konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, apakah ketiganya ini memiliki perbedaan atau sama? Nah, oke, kita lihat dari hukuman. Kalau hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Contohnya, suatu hukuman, murid kita datang terlambat, ya kan? Hukuman apa yang biasanya ibu berikan? Pernah nggak ibu menghukum murid? Pernah tidak? Saya pernah juga. Ya, saya dulu pernah dan bahkan sering saya menghukum. Ketika mereka tidak membawa buku, ketika mereka tidak membawa PR, saya nyuruh mereka menulis Bapak Ibu. Menulis saya berjanji tidak akan lupa membuat PR lagi itu sebanyak 100. Nah, itu jenis hukuman namanya ya.
Terus bahkan saya suruh anak itu untuk membersihkan toilet. Kamu bersihin toilet sampai bersih. Nah, itu adalah salah satu contoh hukuman. Terus yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, konsekuensi biasanya kita membuat sebuah aturan kesepakatan dengan murid. Apakah ibu-ibu ada yang berkesepakatan dengan murid di sini? Ya, biasanya kalau kita berkesepakatan kan itu berasal dari muridnya ya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang melanggar sesuai dengan kesepakatan. Oke, contoh kesepakatan. Misalnya kalau ada murid yang menjatuhkan air di meja basah semua, apa yang ibu lakukan? Oke, berarti menyuruh murid untuk membersihkan sendiri, ya. Dan yang terakhir ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti saya akan bahas lebih banyak tentang restitusi. Ya, mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu adalah salah satu disiplin positif yang dilanggar oleh siswa. Nah, Bapak Ibu mau tidak? Pernah tidak mencari tahu kenapa sih murid itu bisa melakukan sebuah pelanggaran? Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Mereka sudah membuat kesepakatan, kenapa mereka langgar? Kenapa? Karena adanya salah satu kebutuhan dasar atau lebih yang tidak terpenuhi. Ya, seperti itu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan mungkin makanan, ya kan? Makanan, minuman, tempat tinggal mereka, pakaian. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini berkaitan dengan koneksi sosial, Bu. Koneksi sosial di mana seseorang itu butuh perhatian dari seseorang. Pernah tidak ibu-ibu melihat seorang anak atau anak-anaknya ibu di rumah deh? Mereka itu berulah karena ingin mencari perhatian ibu-ibu. Pernah tidak? Ada tidak yang seperti itu? Biasanya kan ada yang murid kayak gitu ya, mencari perhatian gurunya, biar disayang. Nah, jadi seperti itu. Oke, berikutnya adalah kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini adalah lebih cenderung pada kemandirian siswa. Mau menjadi apa mereka? Maunya apa? Mau bermain atau gimana? Itulah kebebasan, kesenangannya mereka. Mencari kesenangan. Ya, nah yang keempat juga ada kesenangan di sini ya. Kesenangan ini berkaitan dengan rasa kebahagiaan yang mereka rasakan, yang mampu membuat mereka menjadi tertawa, apa itu komedi, mungkin bermain, nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kekuasaan, power, di mana kekuasaan itu adalah sebuah kebutuhan akan pengakuan siswa akan sesuatu, pengakuan akan prestasinya, pengakuan atas keterampilan yang mereka miliki. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, suatu contoh saya ambil. Anak-anak melakukan sebuah pelanggaran. Seorang anak pergi ke sekolah, tidak dibekali oleh orang tuanya, tidak diberi uang jajan, tidak diberi bekal makanan, bahkan perut kosong dia bersekolah. Lalu apa yang dia lakukan di sekolah? Perut lapar loh, dari pagi sampai jam 1. Apa yang anak-anak itu lakukan? Minta makan temennya. Minta makan sama temennya, ya kan? Iya, kalau temennya baik, kalau punya temen yang pelit gimana? Jangan makan makananku, berantem jadinya kan? Udah deh, aduh keburu makanan saya diambil sama ini. Nah, itu salah satunya. Lebih fatal lagi, kemungkinan anak itu akan mencuri, malah bisa jadi mencuri. Pas rame di kantin rame, ikut dia bergerak, tangannya ngambil, pas nyantain langsung pergi. Kemungkinan seperti itu. Sudah ada dia melakukan sebuah pelanggaran. Ya, nah itulah kenapa dia bisa seperti itu. Karena satu, kebutuhannya tidak terpenuhi. Apa itu?
ya kebutuhan akan bertahan hidup, mendapatkan makanan. Nah, untuk menghindari sebuah pelanggaran akan disiplin positif, maka kita mengajak anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ibu-ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas? Keyakinan kelas, oke. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Halo. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas ibu-ibu ya. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian ada mencatat semua masukan siswa, kita catat di papan tulis atau di kertas hingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi positif. Nah, coba jangan berlari di kelas. Itu bisa kita ubah menjadi berjalan lagi kelas. Atau jangan membuang sampah. Kita bisa mengubahnya menjadi yang positif apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Hindari penggunaan kata-kata negatif ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, jadi kita tinjau ulang lagi pada siswa untuk meyakinkan apakah ini sudah tepat. Dan setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anggota kelas meninjau ulang. Oke, kita menyetujui lagi. Dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas atau di dekatnya papan tulis bisa agar mudah dilihat oleh siswa. Jadi itu sebagai pedoman atau acuan mereka dalam berperilaku. Apabila mereka melakukan pelanggaran, itu bisa dilihat oleh mereka. Begitu ya ibu ya. Baik ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Beberapa contoh aja ya yang saya ambil. Ini ada dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu di kelas 1. Kalau di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah itu, ini contoh yang saya ambil hanya beberapa aja. Nah, inilah contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama anak-anak. Ya, mulai kami dari membuat, kita membuat itu untuk kalimat-kalimat yang ada di sana itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Ya, kesepakatan mereka. Setelah itu mereka mantapkan lagi dengan apa? Memberikan stempel atau cap tangan mereka sendiri. Nah, setelah itu baru kita tempel di ruang kelas sebagai acuan. Mengenai keyakinan kelas itu tidak akan lepas dari yang namanya segitiga restitusi, ibu-ibu. Ya, tadi kan saya sudah membahas tentang restitusi ya. Nah, sekarang di sini saya akan memperjelas lagi apa sih itu restitusi. Ya, jadi dalam restitusi itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Di mana menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini dapat membantu siswa menjadi mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini menguntungkan korban dan si pelaku. Ya, jadi ini ada keterkaitan yang disebut dengan apa? Simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, dia yang berbuat tapi dia untung.
terus si korban juga dia yang disakitin, tapi dia juga untung. Nah, kita harus sama-sama menguntungkan di sini. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, karena ada 3 tahapan. Yang mulai dari menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini kita meredam emosi siswa, meredam amarahnya. Ya, adapun kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan di sini yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini, ibu juga pernah kok. Nah, seperti itu. Dan ada yang disebut dengan tahapan validasi kebutuhan. Di sini kita mencari tahu yang mendasari mereka melakukan itu tuh apa. Nah, jadi ini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Bisa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita mengingat kembali, meninjau kembali akan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, inilah bagian-bagian segitiga restitusi. Sisi menstabilkan identitas di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa ibu lontarkan, bisa ibu berikan pada siswa. Contohnya, berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Ya, jadi kita menstabilkan, redam emosi siswa itu dengan melontarkan kalimat-kalimat ini. Otomatis siswa itu akan merasa lebih tenang. Nah, seperti itu. Terus ada sisi validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita lontarkan di sini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Jadi di sini kita mencari tahu dasar yang membuat siswa itu berbuat hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positifnya. Di sini dia akan merasa, oh, bisa mengeluarkan pendapatnya. Ya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas? Nah, seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi kita mengingat kembali akan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, tapi mereka langgar. Kita ingatkan kembali. Ya, nah seperti itu. Itu menjadi dasar dalam mereka berperilaku. Baik ibu-ibu, saya akan mengajak ibu-ibu untuk menonton sebuah tayangan video ya. Di sini mengenai tentang 5 posisi kontrol. Karena dalam segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Jadi apa itu posisi kontrol? Sekarang saya akan mengajak ibu-ibu untuk menyimak sebuah video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang banget bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, tepuk tangannya dulu dong Ibu. Kasih semangat. Ya, jadi itu ya. Mungkin di sini ibu-ibu ada nggak yang punya murid seperti Naren tuh? Di sekolah ada nggak di kelasnya? Ada nggak yang suka terlambat muridnya? Ya pasti ada ya. 1-2 orang itu pasti ada. Ya, jadi itu adalah posisi kontrol. Ya, jadi posisi kontrol guru di ada dosen itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh hukuman fisik itu seperti apa? Ada yang tahu? Hukuman fisik, ya? Iya, jongkok bangun, menulis, ya kan? Lari keliling lapangan. Nah, terus yang hukuman verbal. Verbal itu seperti apa Ibu? Ya, kata-kata kasar. Kamu ini berkali-kali sudah tak kasih tahu. Itu akan menyakiti hati siswa. Ya, itu kan membuat mental siswa itu menjadi down. Ini sangat berdampak bagi apa? Jangka panjang dan jangka pendek siswa itu. Berikutnya ada posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah. Di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Ya, jadi atau rendah hati gurunya. Contoh kata-kata yang biasa digunakan, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Udah berkali-kali lo tak kasih tahu, kamu masih juga kayak gini. Ya, itu lembut tapi nusuk bagi siswa. Ya enggak? Pernah nggak seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Terus yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Ya, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Ya, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Ayo bantulah demi ibu ya. Janganlah begitu. Nah, seperti itu kita tuh kayak memelas gitu sama siswa. Jadi ya, kalau biasanya posisi teman ini lebih apa ya? Kayak bro ya sama muridnya ya. Asal gurunya ini gampang. Orang kasih ke orangnya. Nah, seperti itu jadinya. Dan berikutnya yaitu ada posisi kontrol monitor atau sebagai seorang pemantau. Ya. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi dia mengingatkan kembali aturan yang ada. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tahu tidak aturan di sini seperti apa? Kenapa kamu melanggar? Nah, itu dia mengingatkan. Itu adalah posisi seorang guru sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, apa yang kamu yakini? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Lalu apa yang harus kamu lakukan agar hal itu tidak terjadi? Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya akan sebuah video di mana ini segitiga restitusi sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi ini ceritanya adalah seorang anak yang sedang ribut pada saat jam istirahat, tetapi ada teman yang masih belajar di ruangan. Dan saat itu anak itu didorong karena sangat mengganggu. Ya, bisa disimak ya.
Tapi masih ingat tidak akan kesepakatan kelas yang kita sepakati waktu ini. Lalu kira-kira keyakinan mana yang masih terjaga? Nah, kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki hal itu? Kali sebenarnya harus kita mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama temui Najwa untuk minta maaf. Dan setelah itu kita kembali ke kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu-Ibu ya, itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, kira-kira sekarang Ibu-Ibu dari kelima posisi kontrol, Ibu-Ibu ada di posisi yang berapa sih? Yang kedua ya. Yang kedua itu apa ya? Yang kedua. Oke, berarti itu membuat orang merasa bersalah ya. Oke. Selain yang kedua, pernah nggak Ibu itu berada di posisi yang pertama? Pernah. Iya, saya sering. Dulu saya sering sekali, ternyata saya salah loh Ibu. Oh, caramu bagus. Tapi kasih tepuk tangan untuk seringnya, Wih. Jangan. Saya sering Bu. Ya saya sering dulu ternyata saya tahu, saya salah ini selama ini menjalankan diri sebagai posisi kontrol. Ya, jadi posisi kontrol yang tepat kita terapkan itu adalah sebagai seorang manajer ya, melakukan segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah hasil-hasil budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Ini kan sudah tidak asing lagi ya, ini kan sudah biasa di sekolah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap dengar bel, anak-anak itu nggak usah lagi diingatkan, pasti langsung lagi. Kadang-kadang baru ngambil mikrofon aja gurunya mereka, pasti gurunya mau ngomongin, disuruh ngumpul, udah lari duluan mereka. Belum bicara, gurunya mereka udah baris. Nah, jadi itu sudah membudaya. Ya, jam segini saya berdoa, waktunya saya berdoa sebelum belajar, seperti itu. Oke, dan berikutnya adalah hasil membudaya kerjasama antar siswa. Nah, ini adalah contoh kegiatan kerjasama, baik itu dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan praktik, menghias kelas, ya, ada saat lomba kebersihan mungkin, ya, dan masih banyak lagi ya kegiatan kerjasama yang telah kita terapkan di sekolah ini. Ya, dan itu bisa ditingkatkan dan dipertahankan lagi ya Ibu ya. Dan kemudian adalah hasil membudaya cinta lingkungan dan kebersihan. Kita mengajarkan anak-anak untuk tetap mencintai lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara, salah satu caranya adalah mengolah sampah. Itu sangat membantu kita untuk mengurangi tumpukan-tumpukan sampah. Jadi di sini saya mengajak anak-anak itu mengolah sampah dari barang-barang bekas. Jadi kebetulan saya sudah membuat program yang namanya GOS, Gerakan Olah Sampah Senesa. Itu saya terapkan di kelas saya dulu sebagai koordinator. Makanya waktu ini boleh-boleh saya kan kelas-kelas Ibu ya, ngambil botol, mau minta sampah itu kita akan olah. Jadi berbagai macam ya, ada yang dijadikan pot, celengan, itu sudah kami terapkan. Ya, terus di samping itu di sini saya juga mengajak anak-anak untuk membudayakan cinta lingkungan, yaitu melestarikan lingkungan, melakukan pembibitan, habis itu merawat. Mungkin di sini kondisinya agak kurang baik, mungkin ya kondisi airnya. Entah saya juga tidak paham kenapa tubuhnya masih kering ya. Nah itu mungkin akan menjadi pembelajaran untuk saya nanti mencari tahu apa yang menyebabkan hidroponik kita tidak berkembang dengan bagus di sini. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Setidaknya mereka sudah berhasil dalam pembibitan. Itu sudah luar biasa. Baik Ibu-Ibu, nah sekarang kita sudah masuk di sesi diskusi ya. Tetapi sebelum diskusi, saya mau baca ice breaking dulu. Saya mau ajak Ibu-Ibu ice breaking. Habis itu saya akan bagikan sebuah lembar kepada Ibu-Ibu untuk diisi dulu. Baru nanti yang terakhir kita masuk ke sesi diskusi. Saya harap Ibu, ayo kita berdiri dulu ya. Berdiri, kasih semangat. Oke, saya minta tepuk tangannya dulu. Oke Ibu-Ibu ya.
Ya, sekarang saya akan memperagakan ibu melakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham ibu-ibu? Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, saya sekarang minta ibu pegang perut, pipi, mata, telinga, perut, telinga. Oke, bagus konsentrasinya. Sekarang lebih cepat ya. Telinga, bibir, hidung, perut. Ada yang sama lagi kenapa? Lagi sekali. Saya minta ibu-ibu pegang mata, pipi, telinga, pipi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti konsentrasinya masih bagus. Oke, silakan duduk. Yang salah di restitusi. Oh, yang salah di restitusi boleh. Oke, ibu ya. Nah, sekarang saya akan bagikan sebuah lembar dulu. Di sini silakan ibu menjawab dulu apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Nggak boleh nyontek ya. Sudah ibu? Sudah, oke. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk apa? Hukuman. Oke, bagus. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, bagus, hukuman. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, itu konsekuensi. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Oke. Terus, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Terus, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk apa itu? Telanjang kaki, hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Iya, itu termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Ya, konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman. Itu termasuk apa? Termasuk apa itu? Ayo, bermain di lapangan itu konsekuensi. Terus kalau hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10. Iya, itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan WC. Ya, karena memakan pensil. Iya, baru sekali teman-teman untuk kita semua ya. Hebat gurunya semua nih. Cocok semua jadi guru penggerak loh. Ini udah cocok. Nanti saya rekomendasi buat kepala sekolah ya, karena semuanya itu jadi guru penggerak. Oke, satu lagi saya minta 2 orang sekarang. Ayo, saya punya tes percakapan di sini ya. Saya bagikan dulu. Saya minta 2 orang, siapa yang membantu saya? Satu jadi guru, satu
tertidur di kelas ya? Iya, Bu. Ibu tahu, pasti ada alasan kenapa kamu sampai tertidur di kelas, bukan? Iya, Bu. Saya tidak bisa menahan rasa kantuk saya karena kemarin malam saya begadang membuat tugas kelompok. Tidak apa-apa, ibu juga pernah kok merasa ngantuk saat sedang mengajar. Saat sedang belajar, namanya juga manusia, ada saatnya kita merasa lelah. Tapi apa kamu masih ingat akan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat, Bu, Kira-kira kesepakatan mana yang telah kamu langgar? disiplin dan aktif dalam pembelajaran, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Caranya? Saya akan mengatur waktu untuk membuat tugas sekolah agar tidak sampai larut malam, dan saya akan tidur lebih awal agar tidak mengantuk saat jam pelajaran. Baik, ibu sangat senang mendengarnya. Kamu bisa mencari solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi. Nah, sekarang silakan cuci muka dulu dan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Oke, kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali ya, Ibu Hari dengan Ibu Desti ya. Oke, setelah tadi menyimak percakapan antara bu guru dan muridnya itu, kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dijalankan oleh gurunya? Ayo ibu tahu tidak? Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di mana kenapa ibu bisa tahu kalau itu posisi kontrol seorang manajer? Ya, karena ada validasi tindakannya, terus ada apa lagi? Iya, ada menstabilkan identitas dan juga ya ada menanyakan keyakinan. Jadi jika ibu-ibu sudah menerapkan ini, ibu-ibu sudah menjadi seorang manajer. Ya, jadi gampang loh ibu kalau menjadi manajer di sekolah, ya kan? Nanti kalau ditanya Bu, kerjanya apa? Oh, saya manajer gitu. Saya manajer di sekolah saya, ya manajer pendidikan. Nah seperti itu. Oke, nah baik ya, karena tadi percakapannya sudah, terus ibu juga sudah bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin jika ada yang bertanya, saya persilakan. Oke, Ibu Sari terlebih dahulu ya, silakan Bu Sari. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya, apakah penerapan segitiga restitusi cukup efektif untuk memecahkan suatu masalah? Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum saya jawab, saya lempar dulu, ada nggak yang bisa bantu saya jawab? Apakah penerapan segitiga restitusi ini efektif nggak untuk memecahkan suatu masalah? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban Siswa Dewi. Maaf, Ibu Susilawati, silakan Ibu. Menurut Ibu, penerapan dalam pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi itu sangat cocok karena di sini ada tahap-tahapannya seperti validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, jadi kedua belah pihak tidak saling menyakiti. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Ada? Ya, oke. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Susilawati ya. Jadi segitiga restitusi itu sudah jelas ya menerapkan ada 3 pertanyaan, memvalidasi, ada menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan ya ibu-ibu ya, tidak, bukan menebus, tetapi membantu siswa untuk memecahkan permasalahan apa yang mereka hadapi, menjadikan siswa itu lebih bertanggung jawab atas dirinya. Dia bertanggung jawab dan mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada diri siswa. Nah, jadi seperti itu ya, sudah jelas Ibu Sari? Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oh ya, Ibu Ahmad Sri, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan sedikit kepada Bu Ika. Tadi Bu Ika itu kan sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, yang saya lihat, budaya positif itu bisa kita lakukan salah satunya di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga lingkungan itu sangat berpengaruh ya pada siswa kita. Nah, bagaimana upaya kita sebagai pendidik itu menumbuhkan perilaku positif, sedangkan di luar itu di lingkungannya siswa mungkin seringkali
mendapatkan pengaruh buruk atau pengaruh hal-hal yang negatif. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Wow, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Agung ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan Ibu Agung. Pengaruh lingkungan terhadap budaya positif. Oke ya, lingkungan. Benar sekali Bu Agung. Lingkungan itu sangat mempengaruhi budaya positif. Karena budaya positif tidak hanya di sekolah saja Ibu ya, juga di lingkungan mereka. Buat apa kita ngajarin yang baik, tapi kalau lingkungannya mereka nggak bagus, ya kan? Seperti itu. Nah, hal yang dapat kita lakukan di sini ya. Yang pertama yaitu sebagai seorang guru kita harus konsisten dalam mendisiplinkan siswa, menumbuhkan nilai-nilai ketuhanannya. Kita kuatkan iman siswa itu. Sudah? Kemudian kita ajarkan mereka, beritahu mereka tentang hukum sebab akibat. Kalau kamu berbuat seperti ini nanti jadinya begini. Kalau kamu begini nanti begini loh. Nah itu sebagai seorang guru tetap kuatkan iman mereka. Percayakan tentang hukum sebab akibat. Nah langkah berikutnya adalah adanya kolaborasi dengan orang tua siswa. Itu yang paling penting. Ya pastinya sama orang tua siswa. Apa yang kita lakukan? Orang tua siswa memantau di rumah seperti apa pergaulannya, apa yang dilakukan anaknya, yang di sekolah tanggung jawab kita. Nah itu kerjasama antara guru dan orang tua. Seperti itu Bu. Bagaimana? Sudah jelas Ibu-Ibu? Sudah. Ada pertanyaan nggak kira-kira lagi? Cukup Bu. Cukup ya, ini kayaknya udah mau jam makan siangnya, sudah lapar ya. Oke Ibu ya. Nah sebelum saya menutup, saya ada pantun nih sedikit untuk Ibu-Ibu. Bantu saya bilang cakep ya. Belum. Ada kakek minum jamu sambil nongkrong di soto dobrak. Kalau kamu ingin nambah ilmu, ayo ikut guru penggerak. Oke, baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Terima kasih kita semua. Wah senang sekali loh, luar biasa sekali. Saya senang sekali ya semangatnya Ibu hari ini. Saya udah pikir saya grogi, saya nervous sebenarnya. Tapi ternyata ngeliat wajah-wajah kayak Ibu, saya jadi semangat. Jadinya kita di sini sambil bermain, sambil belajar, nah, seperti itu. Baik Ibu ya, terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya di sini, telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu mengenai apa yang telah saya dapatkan selama program pendidikan di guru penggerak ini. Ya, jadi ini ada sebuah kata sih, biji selasih dipakai untuk mosaik. Cakep. Terima kasih orang baik. Iya. Akhir kata saya tutup dengan salam Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kesan dan pesan mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi menurut saya sangat menarik karena kita sebagai guru mengetahui bahwa kita sebagai posisi manajer dan mengetahui bagaimana langkah-langkah mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk pembawaan dari narasumber Bu Ika menurut saya sangat menarik karena kita dibuat fokus dan sangat mendengarkan materi ini. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan menerapkan bagaimana cara mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih.